Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Riza Muhammad Firman atas kesempatannya untuk memuji saya dan melihat video yang setelah saya buat. Terima kasih banyak saya ucap kepada seluruh para pengajar, para fakulti, para akademisi Safe Society selama 2 tahun telah memberikan saya banyak insight, banyak pengetahuan, banyak masukan terhadap jenjang karir saya dan minat saya terhadap teknologi. Terima kasih juga pada teman-teman saya, kasih saya yang telah selalu mensupport apapun yang telah saya usahakan di dunia akademik ini. Di sini saya akan presentasikan project ore saya, yaitu Simple Mobile Note. Kenapa sih saya membuat project Simple Mobile Note? Ini datang dari keresahan saya sendiri. Jadi FYI, saya seorang dengan ADHD. Walaupun ini baru proclaim, jadi kadang antusiasme ini menjadi anugerah bagi diri saya, dimana saya sangat curious to learn satu hal yang baru. Saya sangat adaptif terhadap perubahan-perubahan. Namun di saat yang bersamaan ini menjadi hambatan karena terkadang saya loss of timeline yang udah saya buat. Saya kehilangan trackpad. Jadi simpelnya saya kurang fokus ketika mengerjakan suatu hal dengan jangka panjang, karena saya bisa nyasar kemana dan tidak tahu kemana saya harus kembali. Saya akhirnya mulai berpikir, apakah ada yang salah dengan yang ini? Saya mengikuti banyak kelas-kelas pembahasan tentang ADHD, saya membaca artikel, nonton video YouTube. Banyak orang memberikan saran-saran seperti treatment, lalu juga latihan Pomodoro, dan juga note taking. Akhirnya saya melakukan beberapa saran yang diberikan, termasuk note taking. Ya, jadi mencatat adalah suatu hal yang seperti sangat berguna untuk orang dengan ADHD. Karena saya merasakan sendiri setelah belajar beberapa teknik note taking, di mana ada boxing, ada outliner, ada berbagai macam teknik note taking di luar sana. Saya merasakan ketika saya sudah pergi jauh mempelajari sesuatu, saya tahu di mana saya harus kembali ke timeline yang sudah saya tentukan ketika mengerjakan suatu hal. Artinya, walaupun saya tersesat suatu saat nanti ketika melakukan sesuatu, saya tahu harus kembali ke timeline yang mana dan kapan. Ya, sebagai Gen Z, sepertinya note taking kita sudah sangat tidak kita sukai ya. Jadi saya pun mencoba banyak aplikasi note taking seperti Google Keep, Notion, Obsidian. Mereka adalah aplikasi yang sangat bagus, saya terinspirasi dari mereka. Namun di saat yang bersamaan juga banyak kekurangan, di mana kekurangan itu ternyata sangat big matters buat saya sendiri. Seperti misalkan ketika saya ingin menginput image di dalam Google Keep, ternyata image tidak bisa ditaruh di dalam paragraf sesimpel itu. Namun itu sangat krusial bagi saya. Lalu saya mulai berpikir, apakah saya hanya terus menunggu untuk terjadi perubahan terhadap aplikasi favorit note saya. Akhirnya saya di kesempatan ore modul MAP ini, saya ingin mengeksplorasi bagaimana membuat note app ini lebih sweet untuk kebutuhan saya sendiri. Akhirnya ya, saya ingin mencoba, dimana ingin mendeliver kebutuhan saya sendiri, dimana mungkin suatu saat kebutuhan saya ini ternyata cocok untuk market di luar sana juga. Akhirnya ya, untuk project kali ini saya membuat Note Simple App untuk mobile, dimana menggunakan aplikasi ini as simple as it, ya, sesimpel mungkin. Buka dengan sangat lancar, nggak banyak fitur ina inu,
secepat itu, ringan, gak perlu koneksi internet. Ya, aplikasi ini FYI belum bisa terkoneksi dengan internet, artinya tidak sinkronis, dimana semuanya dilakukan full di device. Ya, saya ingin aplikasi Note ini no complexity, ya karena orang dengan ADHD ini udah punya otak yang sangat kompleks, kita sering tersesat di otak sendiri. Jadi saya ingin aplikasi yang kali ini sesimpel itu, semudah itu, kita nggak perlu mikir jauh-jauh lagi, nggak perlu mikir fitur ini gimana cara menggunakannya, sesimpel itu. Jadi inilah aplikasi yang sudah saya buat. Videonya pun bisa kita lihat, karena saya pun menampilkan video Tron di samping sejak awal tadi presentasi. Ya, oke. Jadi ternyata aplikasi ini saya dirikan di atas Flutter dan SQLite. Kenapa milih Flutter tidak native? Kenapa milih Flutter tidak framework yang lain? Flutter menurut saya sudah sangat worth it hari ini, dimana dia itu bisa berjalan di multi OS dengan kode yang sama, dokumen community-nya besar, dan juga developingnya pun sudah sangat mudah. Bayangin, project ini saya hanya menggunakan Google IDX, dimana literally ID itu atau bahkan text editor itu berjalan di cloud-nya Google. Artinya saya tidak perlu menginstal aplikasi apapun, dependensi apapun, semuanya sudah ada di cloud. Saya hanya butuh browser dan koneksi internet untuk mendevelop aplikasi ini menggunakan Flutter. Lalu dengan database-nya, saya pun memilih database yang sangat kecil, sangat ringan, sangat simple, yaitu SQLite. Ya. Kenapa SQLite? SQLite, kita tahu semua SQLite adalah versi mininya SQL. Jadi SQLite bisa berjalan di aplikasi itu sendiri, tidak membutuhkan server, tidak membutuhkan engine yang sangat kuat atau yang sangat bagus, bahkan bisa berjalan di embedded system. Bayangin, kebetulan project ini saya dikasih waktu cuman 2 hari, maybe 3 hari. Saya bisa dengan SQLite ini benar-benar sangat dibantu karena query-nya sangat simple, bikin database pun sangat simple, backend-nya sangat simple, front end pun sudah ada framework yang mendukung itu. Artinya dengan penggunaan dua teknologi ini, Flutter dan SQLite, sangat membantu saya untuk mendevelop aplikasi ini. Dan oke. So segitu yang bisa saya presentasikan untuk project ini, dimana aplikasi ini saya harapkan kedepannya saya bisa kustomisasi terhadap kebutuhan saya sendiri di masa depan. Terakhir, saya ingin menunjukkan paper yang saya buat. Mungkin itu yang bisa saya tunjukkan. Untuk papernya, Pak Reza, nanti saya akan attach dalam sebuah link Google Drive yang akan saya taruh juga di deskripsi video ini. Terima kasih Pak Reza telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan ini. Saya harap saya mendapat nilai yang terbaik. Saya berusaha maksimal untuk melakukan proyek ini.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.